Oke, kita kembali dalam pembahasan event terbesar DC tahun 2013, yaitu Trinity War. Pada cerita sebelumnya, Pandora yang menemukan boxnya di Black Room-nya Argus berhasil membawa kabur box itu, dan dia tahu kepada siapa dia akan meminta pertolongan agar box itu akan terbuka. Ya, Superman lah yang akan dia cari orangnya di dalam cerita video ini. Dan bagaimana kisah Pandora dalam menjalani kehidupan abadinya ini? Simak video kedua dari 12 cerita Trinity War ini selengkapnya. Cekidot. Hai semua, selamat datang kembali di channel DC Indonesia. Bagi kalian yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari channel DC Indonesia. Dan terima kasih yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Dan juga nih, ikuti kami di Instagram ya. Terima kasih. Berada pada komiknya Trinity of Sins, Pandora isu pertama dengan judul 3 Millionth Day yang terbit pada tanggal 3 Juni 2013. Oke, inilah ceritanya. Sekitar pada 8000 tahun sebelum Masehi, hiduplah suku bangsa di Makedonia, dan seorang anak laki-laki terbaring sekarat karena demam. Anak laki-laki ini adalah saudara dari seorang gadis bernama Pandora. Dia mencari obat untuk adiknya itu, sebuah obat alami yang berasal dari tumbuhan yang bernama Myrtus Berry. Si wanita ini pun segera mencarinya di dalam hutan. Di dalam hutan, wanita itu menemukan sebuah tengkorak misterius yang terbuat dari emas. Dia lalu mengambilnya. Namun setelah dia menyentuhnya, ternyata 3 mata tengkorak itu bersinar dan menyinari wajahnya. Ternyata dia telah melepaskan 7 makhluk yang menyeramkan, dan itu adalah 7 Deadly Sins. Setelah makhluk-makhluk itu lepas, kemudian dia terjatuh dan pingsan. Ketika dia bangun dari pingsannya dan kembali ke desanya, dia terkejut melihat desa itu telah dihancurkan oleh iblis yang dia bebaskan itu. Keluarga dan teman-temannya dibantai. Yang lebih buruk lagi, iblis-iblis itu menganggapnya dia adalah ibu mereka. Ya, iblis itu menganggap dia sebagai ibu dari mereka. Oleh karena perkara itulah dia dipanggil ke Dewan Penyihir di Rock of Eternity. Dan di sana ada wizard yang melihat air matanya itu adalah air mata buaya, yang pada akhirnya dia dan 2 orang laki-laki yang ada di sana disebut sebagai Trinity of Sins. Ya, sebenarnya ini adalah kilas balik dari cerita sebelumnya. Meskipun demikian, Pandora sampai saat ini dia tidak mengerti apa sebenarnya kesalahan yang telah dilakukannya, yang pada akhirnya dia dikutuk untuk hidup abadi di dunia dengan kesengsaraan dan penderitaan. Para penyihir akhirnya mengembalikannya ke dunia. Dan ketika dia kembali ke dusunnya, di sanalah dia mengubur orang-orang yang ada di dusunnya itu akibat pembantaian ke-7 iblis mematikan. Di situ dia juga mengubur mayat adiknya. Dan sekarang Pandora berpetualang di dunia dan hidup dalam kesendirian untuk selama-lamanya. Di saat dia menelusuri perjalanan yang ada di bumi, dia banyak menemukan perbuatan-perbuatan kejam dan penuh dosa yang dilakukan manusia atas godaan para iblis pendosa. Di sana dia tidak pernah menemukan kebaikan, hanya perang yang menjadikan sebuah jawaban. Inilah dunia dengan semua kemurkaannya. Ada banyak masa yang dia lalui, dari tahun 7660 sebelum Masehi sampai abad milenial di saat ini, di mana sejak terlepasnya para 7 Deadly Sins itu, masing-masing yang bernama Pride, Envy, Greed, Anger, Sloth, Gluttony, dan Lust menggoda dan mempengaruhi manusia dengan sifat iblis mereka. Pandora sebenarnya tidak tahan apa yang telah dia lihat dengan semua kemungkaran manusia di bumi ini. Dia ingin menghentikan perbuatan-perbuatan yang kejam itu.
Tetapi apalah daya, dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak memiliki kekuatan yang sebanding dengan ketujuh iblis itu. Kekuatan mereka tentu jauh lebih besar dari dirinya. Meskipun dia tidak bisa menghentikan mereka, namun dia bisa menyelamatkan manusia yang menurutnya bisa untuk diselamatkan. Setelah beberapa periode waktu, tepatnya pada tahun 5000 sebelum Masehi, dia didatangi oleh Pride bahwasanya para anak-anak iblisnya akan mengangkatnya sebagai ratu. Namun Pandora menolaknya, bahkan mengancamnya suatu saat nanti dia akan datang dan membantai mereka semua. Meskipun begitu, Pride tahu bahwa apa yang barusan disampaikan oleh Pandora, ibunya itu, sebenarnya tidak akan terjadi. Selama 8000 tahun dia berjalan di dunia. Dia tidak pernah putus asa. Akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mengajar manusia untuk menahan gangguan dari makhluk-makhluk iblis itu. Akhirnya dia menemukan solusi dan memutuskan untuk mempelajari ilmu bela diri. Tidak itu saja, dia juga belajar tentang keajaiban alam dengan para druid yang ada di Antrim, pengikatan roh dengan para penyihir yang ada di Yerusalem, dan seni tenung dari tabib Nepal. Selama dia belajar mempelajari semua itu, orang-orang di dunia semakin terjerumus ke dalam lumbung dosa. Ada suatu masa pada saat di masa perang salib. Di sana dia mencoba untuk menghentikan perang atas nama Tuhan. Di sana dia bertemu dengan seseorang yang bernama Vandal Savage. Dia pun mengenalinya bahwa ternyata Vandal Savage adalah seorang penyihir abadi yang sama seperti dengan dirinya. Vandal Savage sudah lama mengenali dirinya selama berabad-abad. Tetapi Pandora berbeda dengan Vandal Savage. Pandora bukanlah orang yang jahat. Setelah itu dia kembali ke studinya dan mempelajari banyak hal yang dimulai dari bela diri, persenjataan, bahkan dunia sihir dan roh pun dia pelajari untuk melawan manusia yang menjadi pelayan para iblis pendosa. Akhirnya sekarang di tahun 2013, dia telah mengumpulkan beberapa orang dalam sekutunya dan mempersenjatai dirinya untuk memenuhi sumpahnya membunuh ketujuh iblis yang dia bawa ke dunia ini. Ya, dia akan membasmi para Seven Deadly Sins. Dan di masa sekarang, saat itu di mana dia sedang berjalan di suatu tempat yang ternyata ada seseorang manusia yang bersama The Wards. Orang yang bersama Wards ini, tapi Pandora akhirnya sadar dia sedang dalam intaian senjata sniper dan berhasil melumpuhkannya. Oke, break dulu bentar, minum. Oke, lanjut. Di saat itulah, di saat dia telah melumpuhkan manusia itu, ternyata di situ ada Wards. Ketika dia akan melakukan serangannya ke iblis itu, tiba-tiba Pandora merasa dirinya ditarik ke tempat lain. Ternyata salah satu penyihir dari dewan menemuinya. Dia adalah The Wizard yang menghukumnya seperti ini. The Wizard mengakui bahwa dia dan para dewan lainnya telah salah mengutuknya. Ya, para dewan-dewan penyihir yang ada di Rock of Trinity itu khilaf dalam memutuskan hukumannya terhadap Pandora. Sementara dua orang yang lainnya yang telah menjadi bagian dari Trinity of Sins, mereka memang pantas untuk mendapatkan hukuman itu. Maksud dan tujuan The Wizard bertemu dengan Pandora adalah hanya untuk meminta maaf atas kekhilafan kepadanya dan penilaian buruk mereka sebelum akhirnya dia menyerahkan kekuatan Shazam dan menjadi abu. Sebelum dia pergi dengan kilatannya, dia juga memberitahukan bahwa box itu memiliki kekuatan yang dapat mengakhiri kutukannya. Setelah itu Pandora pun berpikir bahwa kotak itu hanya bisa dibuka dengan seseorang yang hatinya yang baik dan terkuat. Dan Pandora menemukan orangnya. Ya, ternyata itu adalah
Superman. Dan cerita pun berlanjut di komiknya Justice League volume kedua, isu ke-22. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, cerita kedua dari 12 bagian cerita Trinity War ini akhirnya sudah selesai kita bahas. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung video nih teman-teman. Bagaimana tanggapan kalian mengenai cerita video komik DC Indonesia pada kali ini? Bagikanlah tanggapannya dengan menulis komentarnya di bawah deskripsi video ini. Standby terus jam 8 ya, karena DC Indonesia akan selalu ada video baru yang muncul di channel ini. Jadi yang belum subscribe, ayolah subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru pada jam 8 malam. Dan tanpa kata-kata yang panjang dan membosankan, DC Indonesia pamit dulu dan nantikan lanjutan cerita Trinity War pada selanjutnya ya. Jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.